Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Sehat selalu bukan? Selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari surat pribadi dan surat resmi. Untuk memudahkan pemahaman kalian, perhatikan peta konsep berikut ini. A. Mengenal surat pribadi dan surat resmi. B. Berkomunikasi melalui surat dengan santun. C. Menganalisis informasi di ruang bincang. D. Berkomunikasi melalui surat. A. Mengenal surat pribadi dan surat resmi. Surat merupakan salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tujuan memberitahukan sebuah hal kepada seseorang. Perlu kamu ketahui, surat memiliki jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. A. Menganalisis isi dan tujuan dalam surat pribadi. B. Menganalisis isi dan tujuan dalam surat resmi. C. Membedah kosakata dalam surat resmi. D. Membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Menganalisis isi dan tujuan dalam surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi yang kemudian ditujukan kepada seseorang dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku. Adapun ciri surat pribadi antara lain sebagai berikut. Tidak ada nomor surat. Tidak menggunakan kop surat. Penggunaan bahasa bebas, sesuai keinginan penulis. Salah pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai dan non-formal. Format surat bebas. Menganalisis isi dan tujuan dalam surat pribadi. Ada beberapa tujuan seseorang menulis surat pribadi, yaitu sebagai berikut. Mengungkapkan perasaan. B. Menyampaikan ide. E. Memohon bantuan. D. Bertukar kabar. E. Menceritakan pengalaman. F. Mengucapkan terima kasih. Menganalisis isi dan tujuan dalam surat resmi. Surat dinas lebih sistematis. Surat dinas merupakan surat yang ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah atau swasta. Surat dinas ditulis dengan menggunakan bahasa resmi. Adapun ciri surat dinas antara lain sebagai berikut. Adanya kop surat dan nama instansi. Adanya nomor surat dan lampiran. Adanya salam pembuka dan salam penutup. Mengandung bahasa resmi. Adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Membedah kosakata dalam surat resmi. Pada surat resmi biasanya juga terdapat kosakata sulit. Supaya menemukan arti kosakata tersebut, kalian dapat menggunakan KBBI. Membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Ada surat pribadi dan surat resmi. Kedua surat tersebut tentu berbeda. Terdapat beberapa unsur sistematika surat pribadi berbeda surat dinas. Berikut adalah perbandingan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi hanya memiliki unsur tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama. Mencermati isi surat pembaca. Jenis surat ini berbeda dengan berbagai jenis surat lainnya yang sering dipergunakan. Ketika jenis surat lain dikirimkan kepada penerima, maka surat pembaca biasanya diterbitkan di media tertentu, untuk bisa dibaca oleh halayak ramai, seperti surat pembaca mengenai lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. B. Berkomunikasi melalui surat dengan santun. Mengenal kata sapaan dan ragam sapaan. Kata sapaan seringkali dipakai dalam surat pribadi. Misalnya, gimana kabar kamu? Halo? Dan lain sebagainya. Jenis kata sapaan sendiri dibedakan dengan berbagai hal, seperti hubungan dekat, jabatan atau rasa hormat, nama, hingga kata ganti orang. Berikut ini jenis kata sapaan tersebut. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat keluarga seperti kakek, nenek, bapak, ayah, ibu, dan lain sebagainya. B. Kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, Anda, dan sebagainya. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain.
Kata sapaan yang diikuti nama seperti Bapak Susanto, Ibu Amir, dan sebagainya. Menandai penggunaan pronomina pada surat 1, ciri pronomina. Ciri-ciri pronomina adalah sebagai berikut. Umumnya kata ganti ini terletak pada posisi fungsi dari subjek, S, serta objek, O, pada sebuah kalimat. Namun sering juga pada kalimat tertentu itu terletak di posisi predikat, P, dalam sebuah kalimat. Posisi kata ganti dapat berubah-ubah, dengan kata lain ini tidak tetap. Acuannya dapat berubah-ubah serta berpindah-pindah dengan menyesuaikan konteks dari sebuah kalimat. Kata ganti ini umumnya mengikuti siapa yang menjadi pembicara dan juga siapa yang menjadi pembaca atau juga siapa yang dibicarakan. Jenis-jenis pronomina. Pronomina dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan atau pronomina posesiva merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan. Kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. 4. Kata ganti tanya. Kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya penanya peminta informasi tertentu biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Kata ganti jenis ini dapat dibagi 5 jenis berdasarkan fungsinya. Seperti kata ganti tanya orang atau beda, tanya waktu, kata ganti tempat, kata ganti keadaan, dan kata ganti jumlah. 5. Kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berbeda kedudukan. 6. Kata ganti tidak tentu. Kata ganti tidak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Sekian pertemuan kita kali ini, terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me begging pretty please. I'm so hung up on you. I couldn't tell you what it feels like.